Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita lanjutkan perkuliahan pemodelan matematika. Di sini kita akan membahas model kompartemen, ya. Apa itu kompartemen? Sebelumnya sudah saya singgung di kelas sedikit ya. Kompartemen di sini bisa dimaknai ruangan atau mungkin wadah ya untuk menampung objek yang kita akan teliti atau kita akan bahas. Kemudian kita lihat proses apa saja yang terjadi di dalamnya sehingga kita akan menyajikannya ke dalam model matematika nantinya. Baik, itu untuk secara sederhana. Kita lihat seperti apa maksud dan contohnya di sini. Untuk catatan pertama, kompartemen di sini dapat dimaknai sebagai wadah ya. Wadah dari suatu objek ya, objek yang akan kita lihat ya, perilakunya akan kita teliti untuk suatu tujuan. Nah, di sini banyak proses yang dapat dimisalkan dalam model kompartemen. Contohnya apa? Nanti kita akan bahas banyak sekali. Kemudian proses tersebut memiliki input dan output ya. Jadi input ke kompartemennya dan output dari kompartemennya. Nah, proses tersebut dapat diilustrasikan dalam diagram kompartemen berikut ya. Jadi diagram kompartemen itu selalu kompartemen yang dimaksud itu adalah kotaknya ini ya, ruangannya atau wadahnya. Nah, di dalamnya ada objek yang kita teliti. Kemudian di sini ada input. Input adalah penambahan untuk objeknya. Biasanya seperti itu. Kemudian objeknya juga keluar. Jadi output. Memiliki input dan output. Nah, di sini inputnya nanti memiliki laju masuk, outputnya memiliki laju keluar. Seperti itu ya. Kemudian di sini kita masuk ke contoh sederhananya. Salah satu objek sederhana dari model kompartemen adalah banyaknya karbon dioksida di bumi ya. Jadi kita bisa memaknai bumi di sini adalah kompartemennya ya, wadahnya atau ruangannya. Kemudian yang kita teliti objeknya adalah karbon dioksida CO2 di atmosfer bumi. Jadi ini adalah objeknya yang kita teliti. Nah, proses input, nah kan di bumi CO2 pasti berkurang dan bertambah ya kan. Nah, bertambahnya di sini karena adanya input CO2 dan berkurangnya karena ada output ya. Input di sini mewakili proses yaitu salah satunya pernafasan manusia ya kan. Kita bernafas, ambil oksigen, keluar CO2, inputlah bertambah CO2 atau mungkin pembakaran dan lain-lain. Itu masih banyak proses sehingga menambah CO2 di atmosfer bumi. Kemudian proses outputnya adalah mengurangi CO2. Otomatis contohnya adalah respirasi tumbuhan ya. Proses fotosintesis itu. Nah, itu adalah contoh sederhananya untuk proses input dan outputnya dan diagram kompartemennya. Sekarang dari diagram kompartemen tersebut kita memiliki aturan keseimbangannya ya, yaitu laju perubahan objek di dalam kompartemen itu sama dengan laju masuk dikurangi laju keluarnya. Ya, cukup jelas ya. Contohnya adalah kita bisa lihat proses peluruan unsur radioaktif ya. Dia sepertinya kalau meluruh ini tidak ada masuknya ya, inputnya tidak ada tapi ada keluarannya. Jadi pemancaran zat radioaktifnya itu ya, partikel-partikelnya itu ada laju keluar, tapi laju masuknya tidak ada, tidak bertambah. Kemudian kelahiran dan kematian pada suatu populasi ya. Jadi objeknya adalah populasi, di sini ada kelahiran yang menambah populasi, kematian yang mengurangi ya, laju masuk, laju keluar. Kemudian polusi yang masuk dan keluar pada sungai, danau, ataupun udara ya. Kemudian ada juga asimilasi dan keluarnya obat pada aliran darah. Jadi kita
Minum obat itu ada prosesnya, obat masuk ke aliran darah, kemudian otomatis juga ada proses sekresinya atau pengeluarannya itu tadi ya. Nah, di sini kita masuk ke contoh berikutnya. Salah satu contoh yang sederhana adalah peluruan unsur radioaktif. Di sini proses peluruan unsur radioaktif dapat disajikan dalam diagram kompartemen seperti ini ya. Seperti yang saya katakan, tidak ada inputnya ya. Tidak ada penambahan unsur radioaktifnya, tapi ada partikel yang dipancarkan, ya kan? Nah, di sini berarti unsur radioaktifnya di sini adalah objek yang kita teliti. Nah, kompartemennya di sini berarti adalah wadahnya. Wadah untuk unsur radioaktifnya itu ada sendiri nantinya ya. Asumsinya di sini jumlah unsur yang ada cukup besar sehingga kita dapat abaikan fluktuasi acak. Fluktuasi di sini adalah gangguan yang lain yang ya variabel random di luar ini kan banyak ya faktor yang lain. Kalau misalkan unsurnya cukup besar, maka gangguan tersebut bisa kita abaikan. Kedua, proses berlangsung secara berkelanjutan dalam satuan waktu, jadi terus-menerus, tidak dihentikan. Kemudian, unsur memiliki laju peluruan yang tetap. Ya, jadi dia berkurang, laju pengurangannya itu tetap. Selanjutnya, tidak ada peningkatan massa pada badan materi, ya, tidak ada inputnya, gampangnya seperti itu. Nah, ini konsepnya. Nah, proses peluruan dapat dituliskan dalam persamaan kata, ya bisa diwakili persamaan kata dulu, yaitu laju perubahan unsur radioaktif, ya kan? Itu sama dengan negatif laju peluruan unsur radioaktif ya. Jadi di sini unsur radioaktif hanya akan berkurang secara terus-menerus seperti itu. Jadi di sini hanya ada output berarti negatif ya, kemudian negatif dari laju peluruannya. Nah, untuk formulasi persamaan diferensialnya, kita pertama selalu identifikasi variabelnya ya, atau kita deklarasikan variabelnya. Misalkan NT ya adalah massa atom radioaktif saat waktu T ya. Masanya ini dalam gram. Kemudian T-nya adalah satuan waktu. Maka kita dapat peroleh di sini ya N T ditambah delta T ya. Delta T di sini selisih waktunya ya. Sama dengan NT dikurangi ya kan awalnya, masa awalnya, kemudian dikurangi dengan peluruhannya ya. Peluruhannya berarti K di sini adalah di sini maksudnya K ya. K-nya adalah konstanta positif yang mengindikasikan laju peluruan per atom. Oh, yang bawah benar. Per satuan waktu T ya. Jadi K-nya adalah laju peluruan atomnya. Jadi dikalikan dengan masa awal dan dikalikan dengan delta T-nya. Tergantung waktunya berapa lama. Karena di sini K-nya nanti biasanya lajunya adalah berapa gram per waktu, per menit, per hari, atau per tahun, seperti itu peluruannya. Jadi kurang lebih kita bisa memformulasikan NT plus delta T, ini sama dengan NT dikurangi K kali NT kali delta T. Dengan NT 0, ini kita misalkan N0 ya. Kemudian, ini nilai awalnya ya, NT 0 maksudnya. Kemudian kita bisa perhatikan bahwa yang NT di ruas kanan kita pindah ke ruas kiri, dan terakhir delta T-nya ikut pindah, jadi pembagian ya, sehingga kita punya NT plus delta T kurangi NT per delta T, ini sama dengan negatif K kali NT ya. Nah, di sini saat delta T-nya sangat kecil, yaitu delta T-nya menuju 0, ya, selisih waktunya itu menuju 0, artinya kita punya limit delta T menuju 0. Dari apa? Dari bentuk yang tadi, NT plus delta T kurangi NT per delta T. Ini tidak lain tidak bukan adalah definisi dari turunan ya, turunan.
turunan dari N terhadap T. Jadi kita bisa menuliskan dN per dt sama dengan negatif Kn ya. Oke. Nah, dengan nilai awalnya NT0 sama dengan N0. Kemudian dari sini kita bisa menggunakan metode pemisahan variabel untuk menyelesaikan persamaan diferensial tersebut. Ya, bagi yang agak lupa silakan dilihat catatannya untuk mata kuliah persamaan diferensial biasa. Jadi di sini kita pindah ruas ya. Awalnya kan kita punya dN per dt, bisa dikali silang seperti ini, bisa negatif K-nya ditinggal di ruas kanan, juga boleh saja. Jadi di sini saya akan menggunakan ini sama dengan negatif 1/K kali integral 1/N atau N pangkat, langsung aja 1/N gitu aja, 1/N dN ya. Ini berarti akan menjadi negatif 1/K kali ln N. Ya kan? Karena ini diintegralkan terhadap N, jadi K-nya adalah konstanta, bisa keluar dari integral ya. Yang ruas kanan kita punya integral dt yaitu T plus C0, suatu konstanta dari hasil integrasinya. Kemudian negatif 1/K-nya saya pindah ruas, jadi dikalikan ya. Ini dikali dengan K, negatif K. Jadi kita akan punya negatif KT plus C1, di mana C1-nya adalah negatif K kali C0, sama-sama tetap konstanta, jadi saya tuliskan lebih ringkas saja. Kemudian N-nya sama dengan kedua ruas, kita pangkatkan E ya, E pangkat. Jadi kita akan punya E pangkat ln N itu sendiri sama dengan E pangkat negatif KT plus C1. Kemudian E pangkat negatif KT plus C1 di sini bisa kita pecah jadi E pangkat negatif KT dikalikan E pangkat C1. Nah, E pangkat C1 inilah yang akan menjadi C di sini ya. Oke, suatu konstanta juga, terserah. Jadi kita akan punya solusi umumnya adalah N sama dengan C kali E pangkat negatif K kali T. Nah, karena kita punya nilai awalnya, NT0 sama dengan N0, berarti tinggal kita substitusikan. Jadi, ini kita masukkan T0 ya. T0-nya berarti NT0 itu N0, kemudian C kali E pangkat negatif KT0 ya. Otomatis kita akan punya C sama dengan, yang ini pindah ke ruas kiri, jadi N0 dibagi E pangkat K kali T0. Kemudian tinggal kita substitusikan ke solusi umumnya, sehingga kita bisa memperoleh solusi khusus, yaitu N sama dengan C-nya kita ubah N0 per E pangkat negatif KT0. Ya. Kemudian ini kita sederhanakan dengan sifat eksponen. Ya. Jadi kalau dibagi berarti pangkatnya dikurangi. Negatif KT dikurangi negatif KT0. Jadi kita akan punya negatif K kali T min T0 ya. Oke, sehingga diperoleh seperti ini. N0 kali E pangkat negatif K kali T kurangi T0. Selanjutnya, karena K-nya itu positif dan T kurangi T0 positif ya. Kenapa positif? Karena kan T-nya maju ke depan ya kan. Oke, sedangkan T0 waktu awalnya. Sehingga bisa diperoleh limit T menuju tak hingga dari N0 E pangkat negatif K kali T min T0 ini sama dengan 0. Kenapa bisa seperti itu? Karena K-nya positif, ini positif. Positif kali positif, positif. Kemudian ini jadi negatif ya. Jadi E pangkat negatif di mana T-nya menuju tak hingga. Jadi negatif tak hingga. Ini pasti akan menuju 0 nantinya ya. Dan kita punya di sini N aksen sama dengan negatif KN. Di sini kurang dari 0 ya. Berarti kalau turunan pertamanya kurang dari 0, hal ini mengakibatkan NT merupakan fungsi monoton turun menuju 0 atau memiliki asimtot datar Y sama dengan 0 ya. Kenapa monoton turun? Karena turunan pertamanya di sini kurang dari 0. Kenapa kurang dari 0? Karena K-nya positif sehingga negatif KN itu negatif. Oke.
Selanjutnya kita berbicara yang cukup sering dibicarakan untuk zat radioaktif, yaitu waktu paruh. Ya, waktu paruh atau half time biasanya dituliskan sebagai tau. Waktu paruh tau dari suatu unsur radioaktif dapat digunakan untuk mencari nilai K. K yang tadi ya, konstanta laju peluruhan dari zat radioaktifnya. Dengan tau, ini adalah waktu yang diperlukan unsur radioaktif untuk meluruh menjadi separuh dari awalnya. Ya, waktu paruh, jadi waktu untuk menjadi separuhnya. Jadi di sini contohnya, ini ada penelitian yang sudah dilakukan. Jadi kita sudah memiliki datanya. Misalkan xenon ya 133 di sini waktu paruhnya adalah 5 hari. Barium 13 hari. Kemudian karbon 5.568 tahun ya. Uranium, wah ini yang paling keren ya, uranium itu bisa sampai 4,5 kali 10 pangkat 9 tahun ya. Berarti berapa itu? 0 yang 9. Ya, cukup silakan dibayangkan sendiri berapa lamanya untuk menjadi separuhnya. Ini sangat awet ya. Lanjut. Dari situ kita bisa mencari nilai K-nya ya. Jadi diketahui waktu paruh itu tahu, maka kita bisa menginputkan NT plus tau ini sama dengan NT per 2. Loh, kok bisa? Karena tau ini adalah waktu paruh ya. Jadi kalau misalkan kita punya awalnya NT, kita tambah waktu paruhnya, otomatis NT masa radioaktifnya itu menjadi setengahnya. Jadi NT per 2. Seperti itu ya. Jadi NT plus tau tambah waktu paruhnya sama dengan NT per 2 atau setengah dari NT tadi, karena waktu paruh. Kemudian tinggal kita inputkan saja. NT plus tau di sini kita bisa tuliskan sebagai ininya saya pindah dulu ke ruas kiri. Jadi kita punya NT plus tau per NT. Kemudian kita masukkan yang tadi sudah kita punya solusinya ya, yaitu N0 kali E pangkat negatif K, yang awal T-nya adalah T plus tau, yang bawah T-nya T biasa ya. Kemudian N0-nya bisa dicoret. Kemudian di sini dibuat dipisah-pisah jadi perkalian. Nanti bisa disederhanakan sehingga kita bisa punya E pangkat negatif K kali tau sama dengan setengah. Otomatis kita lenkan kedua ruas, jadi kita punya negatif K kali tau sama dengan len setengah. Ya, len setengah ini berarti len 2 pangkat negatif 1, berarti sama dengan negatif len 2 ya. Oke, jadi kita punya dari sini K-nya sama dengan negatif len 2 dibagi negatif tau ya. Negatifnya habis ya, jadi len 2 per tau. Secara umum kita bisa memperoleh K-nya asalkan mengetahui waktu paruhnya gitu ya. Kemudian dengan konsep serupa kita punya juga waktu tinggal. Waktu tinggal yaitu waktu yang diperlukan, bukan diperlukan ya, waktu rata-rata partikel berada di dalam kompartemennya ya, di dalam wadahnya itu tadi, sebelum meninggalkan kompartemennya. Itulah waktu tinggal. Di sini K pangkat negatif 1 adalah waktu tinggal untuk kompartemen tunggal dengan K-nya adalah laju konstan N pada persamaan yang tadi. Oke ya. Jadi kalau kita tahu laju konstannya, laju peluruhannya, itu K, jadi waktu tinggalnya adalah K pangkat negatif 1. Kemudian, sebagian kecil partikel yang tersisa di dalam kompartemen saat waktunya T adalah E pangkat negatif K kali T kurangi T0. Di sini, ternyata kita bisa buat suatu besaran yaitu Ft, kita misalkan, yaitu 1 kurangi E pangkat negatif K kali T, ini merepresentasikan peluang suatu partikel telah keluar ya, dari kompartemen selama waktu T. Atau bisa juga di sini adalah kumulatif ya, peluang kumulatif
Ini simbol yang sudah kita kenal waktu SMA biasanya ya. Di matematika peminatan kalau tidak salah ya. Peluang T besar kurang dari T kecil, yaitu sama dengan 1 kurangi E pangkat negatif KT. Di mana T besarnya itu adalah variabel acak yang merepresentasikan waktu untuk setiap periode ya. Jadi gampangnya periodenya gitu. Oke. Sekarang kita akan coba masuk untuk menerapkannya ya. Contohnya di sini adalah gambar pada gua Lascaux. Ya, di sini gua Lascaux itu di Prancis. Terdapat beberapa lukisan dinding kuno yang diyakini sebagai bukti prasejarah. Dengan menggunakan penghitung Geiger, laju peluruhan karbon ya saat ini dalam fragmen arang ya dikumpulkan dari gua. Jadi dari gua itu kan ada lukisan, fragmen arangnya itu dikumpulkan terus dihitung oleh penghitung Geiger ini, diperolehlah di sini waktu bukan. Ini adalah n aksen T-nya ya. Jadi di sini adalah peluruhannya ya. Pengurangannya adalah 1,69 per menit per gram dari karbon tersebut. Kemudian sebagai perbandingan, untuk jaringan hidup pada tahun 1950 mengalami disintegrasi atau peluruhannya itu 13,5 per menit per gram untuk karbon ya, sama-sama karbon, cuma beda tahunnya. Kalau ini diambil dari gua Lascaux, itu punya 1,69 itu peluruannya. Kalau diambil pada tahun 1950 ini ternyata 13,5. Ya, satuannya sama per menit per gram. Pertanyaannya sekarang adalah berapa lama karbon radioaktif terbentuk disertai batas kesalahannya. Jadi kita ingin tahu dulu itu karbon radioaktif yang ada di gua, lukisan guanya itu terbentuk beberapa tahun yang lalu seperti itu. Jadi dengan menggunakan yang tadi, kita misalkan dulu NT adalah jumlah karbon tiap gram pada arang saat waktu T. Jadi di sini bisa kita lihat kompartemennya adalah arang, yang kita objeknya adalah karbonnya ya. Kemudian kita perhatikan bahwa kita sudah punya berlaku ya N aksen sama dengan negatif Kn ya kan, selalu meluruh, dan tau yaitu waktu paruh dari karbon kita punya catatannya yaitu 5.568 tahun. Di sini kita tambahi batas kesalahannya ya, margin errornya plus minus 30 tahun. Oke, tapi di sini saya akan menggunakan yang ini saja dulu untuk mempermudah. Sehingga kita peroleh K-nya dengan rumus secara umum tadi, ln 2 dibagi tau. Yaitu kita aproksimasi mendekati sekitar 0,000124 per tahun ya. Kenapa per tahun? Karena tahunnya ini satuannya tahun. Jadi tergantung dengan satuan dari waktu paruhnya nantinya. Kalau waktu paruhnya per hari, ya ini nanti per harinya. Kalau ini kan 5.568 tahun tadi ya, sesuai dengan catatan. Kemudian, setelah kita menemukan itu, kita misalkan T0-nya 0 ya, adalah waktu saat ini ya. Kemudian kita misalkan juga T besar, ini berbeda dengan T yang ada di catatan tadi. T besar ini adalah waktu saat arang terbentuk ya, atau karbon itu tadi ya yang ingin kita cari. Maka kita tahu T-nya kurang dari 0. Loh, kenapa bisa seperti itu? Ya, karena kita mencari berapa tahun yang lalu kayak gitu ya. Berarti kan mundur ya. Jadi otomatis T besar ini bernilai negatif. Kemudian perhatikan bahwa di sini T kecil ya, waktu yang kita gunakan satuan waktunya itu berada di antara T besar dan T0 ya, masa dulu dan masa sekarang. Karbon meluruh dengan seperti ini. Kita masukkan
Berarti NT sama dengan NT besar, berarti T kecilnya tinggal diinputkan T besar saja. Sekarang kita cari T-nya ya. Dengan langkah seperti ini, seperti biasa, langkahnya tidak terlalu rumit saya rasa. Kita peroleh T-nya sama dengan negatif 1/K dikali ln NT per N0. Ya. Kemudian kita kan mau mencari T-nya. Sedangkan K-nya kita sudah punya. Yang tidak punya adalah dua benda ini, NT dan N0 ya. Sekarang bagaimana? Karena kita tidak memiliki NT, kita memiliki yang lain, yaitu N aksen T. N aksen T di sini adalah laju dari peluruhannya pada masa di gua ya. Jadi ini adalah sampel yang diambil di gua. Ternyata peluruannya 1,69 per menit per gram tadi ya. Kemudian N aksen 0 di sini adalah yang sebagai perbandingan tadi. Kita punya pada tahun 1950, dicek ternyata peluruhannya itu 13,5 lajunya ya. Jadi di sini kita bisa menggunakan dua informasi ini sehingga kita bandingkan N aksen T dibagi N aksen 0 kita masukkan, yaitu N aksen berarti kan negatif KN kali T, KNT maaf, kemudian dibagi KN0 ya. Jadi di sini K-nya tinggal disederhanakan, jadi tinggal NT per N0 ya. Akibatnya kita bisa peroleh N0-nya pindah sini, jadi NT sama dengan N aksen T per N aksen 0 dikali dengan N0 gitu ya maksudnya. Nah, ini ketinggalan N0-nya. Kemudian kita substitusikan ke persamaan sebelumnya yang tadi ya. Jadi kita kan tinggal mencari NT ya nanti ya. Dari sini kita substitusikan ke persamaan sebelumnya beserta nilai dari X aksen T dan N aksen 0 ini ya. Jadi dari sini kita akan punya ln, tadi ini jadi N aksen T per N aksen 0 kali N0 kali dibagi N0, ini nanti tinggal dicoret, jadi tinggal yang ini ya. Tinggal diinputkan nilainya N aksen T dan N aksen 0 beserta nilai dari K, sehingga hasil kalkulasi nanti kita peroleh T-nya adalah 16.690 tahun yang lalu. Ya. Seperti itu contohnya. Selanjutnya di sini kita akan berbicara contoh lain, yaitu pelarutan garam pada suatu tangki. Jadi di sini kita ambil contoh ini adalah sebagai ilustrasi nanti jembatan untuk membahas model polusi atau polutan yang ada di suatu danau atau sungai ya. Tapi di sini kita asumsikan garam dulu yang mudah dipahami. Jadi sebuah tangki besar berisi 100 liter air garam ya. Isinya 100 liter. Awalnya S0 kg dilarutkan. Kita nggak tahu. Jadi kita punya ada air 100 liter, di dalamnya itu S0 kg. Nah, air garam mengalir ke tangki dengan laju 10 liter per menit. Ya, debitnya 10 liter per menit. Dengan konsentrasi air garam yang dilarutkan itu yang dialirkan itu adalah misalkan C in T ya. Ya, konsentrasi in-nya itu dari kata masuk ya. C in T ya. Kilogram garam per liter karena berbicara konsentrasi. Nah, campuran air dan garam yang dimasukkan ini berubah-ubah terhadap waktu nantinya. Jadi tergantung waktunya, makanya dituliskan sebagai C in T ya. Jadi bisa saja saat T-nya 0 itu berapa, saat T-nya 1 nanti berubah lebih banyak atau lebih sedikit. Jadi dituliskan sebagai suatu fungsi.
Nah, selanjutnya kita asumsikan bahwa larutan dalam tangki tercampur secara rata dan larutan garam mengalir keluar dengan laju sama saat mengalir masuk. Berarti sama-sama 10 liter per menit ya. Artinya volume campuran air garam dalam tangki tetap konstan. Selanjutnya tentukan persamaan diferensial untuk jumlah garam yang ada dalam tangki saat waktunya T ya. Di sini catatannya, konsentrasi dapat didefinisikan sebagai massa per satuan volume campuran ya. Oke. Jadi kita bisa tahu konsentrasinya itu adalah massa per satuan volume atau dibagi dengan volume. Pertama, kita misalkan ST adalah massa garam pada tangki saat waktu T ya. Jadi kita menghitung massa garamnya. Kemudian ini tangki, di sini garam maksudnya ya, garamnya. Kemudian ada aliran air garam yang masuk dan ada aliran air garam yang keluar dari tangki tersebut. Sehingga kita bisa maknai dulu. Tadi ada kata air garam mengalir ke tangki dengan laju 10 liter per menit dengan konsentrasinya C/T. Maka laju garam yang masuk ya, di sini berarti kan kita menghitung masanya ya. Massa garam yang masuk adalah 10 liter tadi ya, 10 liter per menit dikalikan dengan konsentrasi garamnya ya. Jadi kita akan punya laju garamnya berapa kilogram garam per menit yang masuk ya kan. Seperti itu. Begitu juga dengan yang keluar. Tadi ada kata larutan dalam tangki tercampur secara rata. Larutan garam mengalir keluar dengan laju yang sama. Berarti lajunya 10 liter per menit keluarnya. Nah, tercampur secara rata artinya apa? Artinya kita punya ST di sini adalah massa garam dibagi dengan volumenya supaya kita punya konsentrasinya. Jadi ST dibagi 100, ini adalah konsentrasi garam di dalam tangki, dikalikan dengan laju debit air ya, debit air keluar. Sehingga kita punya laju garam yang keluar atau banyaknya garam yang keluar adalah ST dibagi 10. Ini sederhanakan. Ya. Sehingga kita bisa peroleh di sini adalah ds per dt ya. Laju perubahan garam di dalam tangki itu sama dengan input input dikurangi output. Jadi 10 kali C/T dikurangi ST per 10. Nah, persamaan diferensial tersebut dapat diselesaikan dengan metode faktor integrasi ya. Jadi masih ingat atau tidak faktor integrasi? Nah, ini sekaligus untuk mengingatkan. Jadi bisa sebagai latihan ini nanti. Jadi solusi dari masalah nilai awal tersebut untuk S0-nya itu adalah S0 dan intervalnya adalah interval tutup 0 sampai T dan sebarang fungsi C/T. Jadi solusinya adalah ST sama dengan S0 kali E pangkat negatif T per 10 ditambah 10 kali E pangkat negatif T per 10 dikali dengan integral 0 sampai T Sin S kali E pangkat S per 10 ds. Jadi ini nanti tergantung dengan fungsi dari Sin T-nya. Karena di sini tidak tahu, ya tetap kita tuliskan Sin T. Kenapa bisa jadi S? Ya itu silakan dicari tahu ya. Oke, jadi di sini untuk langkah menemukan solusi silakan digunakan sebagai latihan sekaligus untuk mengingat-ingat faktor integrasi itu seperti apa ya. Sudah berlalu 1 atau 2 semester, jadi ini latihan yang bagus untuk mengingatnya. Lanjut, kita masuk ke model polusi danau. Jadi kurang lebih logika pemikirannya itu sama ya, serupa dengan yang pelarutan garam. Jadi kita ubah yang awalnya punya tangki, kita ubah jadi danau. Yang awalnya ada garam, kita ubah menjadi polutan. Asumsinya seperti ini tapi. Danau memiliki volume yang konstan, yaitu V. Volumenya tidak berubah secara drastis ya.
tidak bertambah berkurang secara drastis, dan bahkan kita asumsikan konstan, tetap, yaitu V. Kemudian air danau terus tercampur dengan baik, sehingga polusi merata di seluruh danau. Asumsinya itu tidak hanya di pojok kiri, di pojok kanan, tapi merata. Sekali masuk, polusinya langsung seluruh danau. Kemudian kita misalkan sekarang identifikasi variabelnya, yaitu MT adalah massa polutan dalam danau saat T. Kemudian CT adalah konsentrasi polutannya. Ya. F di sini adalah debit air yang masuk maupun yang keluar. Satuannya meter kubik per hari. Kemudian C-in di sini adalah konsentrasi polutan yang masuk ke danau, ya, dalam gram per meter kubik, ya. Jadi di sini bisa saja C-in-nya ini tetap, bisa saja berubah-ubah sesuai dengan yang tadi, ya. Dia merupakan suatu fungsi. Kemudian kita punya diagram kompartemennya, yaitu di danau, kompartemennya danau, kemudian objek yang kita amati adalah massa polutan di danau tersebut. Kemudian ada polutan yang masuk, di sini adalah dari air sungai yang sudah terkontaminasi oleh polutan tersebut, atau yang polusi yang mengendap ke dalam danau, ya. Kemudian di sini yang keluar adalah ya air dari danau tersebut yang membawa polusi tersebut, ya. Kemudian persamaan diferensialnya dengan logika yang serupa kita bisa punya bahwa kalau tadi kan ds per dt, jadi di sini sama saja dm per dt sama dengan debitnya dikali konsentrasinya dikurangi debitnya dikali konsentrasinya. Konsentrasi yang keluar adalah massa polutannya dibagi dengan volume danaunya, kayak gitu, ya. Nah, dari sini karena kita punya awalnya yaitu MT sama dengan CT kali V. Kenapa? Karena M di sini adalah massa polutan, itu sama dengan konsentrasi dikalikan volume, ya kan? Atau boleh juga dibolak-balik. Nah, karena V-nya konstan, ya, maka kita bisa punya M aksen T sama dengan C aksen T kali V. Oleh karena itu, kita bisa punya M aksen T-nya disubstitusikan dengan C aksen T dan seterusnya, sehingga kita bisa peroleh untuk langkahnya. Silakan dicoba apakah benar ini hasilnya seperti ini. Silakan dicek dengan mensubstitusikan ini tadi, dua benda ini tadi, sehingga kita punya dc per dt sama dengan F per V dikali C-in dikurangi F per P kali C, ya. Oke, itu silakan dicek sebagai latihan juga. Kemudian untuk contoh berikutnya adalah untuk penerapan dari itu tadi, polusi yang ada di danau. Pertanyaannya adalah berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk tingkat pencemaran danau mencapai 5% dari tingkat awalnya jika hanya air tawar yang mengalir ke danau. Oke, jadi awalnya kita punya danau yang sudah tercemar, kemudian ada yang inputnya itu hanya air tawar, ya. Jadi tidak terkontaminasi. Jadi kemudian kan air yang terkena polutan keluar terus, ya, output itu, ya. Jadi kapan berapa lama waktu yang dibutuhkan sehingga tingkat pencemarannya adalah 5% dari tingkat awalnya. Nah, terapkan hasil yang diperoleh tadi untuk kasus di bawah ini. Yang pertama, misalkan ada danau Erik, ya, dengan volumenya segini dan debitnya adalah seperti ini, 480 kali 10 pangkat 6 meter kubik per hari atau 1,75 kali 10 pangkat 11 meter kubik per tahun, ya. Silakan dicari. Kemudian yang kedua ada danau Ontario dengan volumenya seperti itu dan debitnya seperti itu. Di sini kerjakan sebagai latihan, ya. Bagaimana memperolehnya, ya. Berarti bisa dicari dulu. Nanti barangkali diperlukan solusinya, ya.
solusinya, terus bagaimana kita bisa langkahnya sehingga bisa memperoleh waktu ya, T-nya. T-nya ini bagaimana memperolehnya. Oke. Saya rasa nanti buku bisa membantu Anda ya, sambil coba dipahami bukunya. Selanjutnya kita sedikit berbicara terkait model SIR ya. Di sini ditemukan pada 1927 pada waktu wabah dulu ya. Oke, SIR ini kepanjangannya apa? Kita akan lihat setelah ini. Oke. Jadi untuk SIR di sini dia adalah singkatan dari S-nya adalah susceptible, I-nya infected, R-nya recovered. Oke. Jadi kita punya 3 objek ya. Ya. Atau kalau bisa di bahasa Indonesia kan, S-nya ini adalah banyak orang yang rentan terinfeksi oleh penyakitnya. I-nya adalah banyak orang yang terinfeksi, R-nya adalah banyak orang yang telah sembuh dari penyakit tersebut. Ya, kemudian di sini N-nya adalah banyak populasi. Maka cukup jelas kita bisa peroleh banyak populasi ini adalah jumlah orang yang rentan, yang sakit, dan juga yang sudah sembuh. Oke ya. Di sini kita punya diagram kompartemennya. Oke. Jadi kita punya diagram kompartemennya, saya gambarkan. Jadi ada 3 kotak ya. 3 kotak. Kenapa 3? Karena objeknya ada 3. Ya. Objeknya ada 3, yaitu ada orang yang rentan, ada orang yang sakit, dan ada orang yang telah sembuh. Kemudian di sini kita bisa punya, kita misalkan punya beta, ini adalah parameter laju infeksinya ya. Jadi peluang untuk terinfeksinya, gampangnya seperti itu ya. Kemudian untuk V, ini adalah parameter laju penyembuhannya. Jadi di sini kita bisa punya dari orang yang sehat, yaitu yang S ini tadi, kita bisa sakit ya, di mana ada kontak antara S dan yang sakit yaitu I. Kemudian di sini parameter laju terinfeksinya adalah beta. Bisa dilihat lagi, ini adalah salah satu yang sudah kita pahami dulu waktu persamaan beda, konsep penularan penyakit ya. Kemudian yang I di sini orang yang sakit bisa sembuh ya. Kalau sembuh di sini nggak perlu kontak dengan orang yang sembuh, yaitu kalau sembuh ya sembuh aja. Jadi nggak perlu orang lain. Jadi dia cukup hanya I saja dan kita perlu laju penyembuhannya yaitu V. Oke. Jadi di sini seperti ini adalah diagram kompartemen untuk SIR. Ya. Jadi cukup sederhana ya, kita bisa lihat bahwa DS per DT, laju perubahan orang sehatnya adalah tidak ada pemasukan, tidak ada yang masuk, tapi ada yang keluar ya, yaitu negatif beta S kali I. Jadi gitu. Itu untuk DS per DT. Kemudian satu persatu ya, DI per DT, laju perubahan orang yang sakit atau yang terinfeksi, yaitu di sini ada yang masuk untuk menambah, yaitu beta SI. Kemudian dikurangi yang sakit yang sudah jadi sembuh, yaitu negatif VI. Terakhir, DR per DT, laju perubahan orang yang sembuh adalah VI ya. Jadi orang yang sudah terinfeksi sembuh. Nah, di sini adalah salah satu model SIR itu adalah yang penyakit cuma sekali tertular, setelah itu sembuh, tidak ada kemungkinan sakit lagi ya. Jadi kan ada ya beberapa penyakit yang seperti itu ya. Jadi muncul antibodinya secara alami. Jadi cuma satu proses seperti ini aja. Oke. Selanjutnya
kita bisa perhatikan bahwa dN per dt, laju perubahan populasinya terhadap waktu, ini adalah ds per dt tambah di per dt tambah dr per dt. Sama dengan 0. Wah, kenapa bisa 0? Berarti tidak ada perubahan dari populasinya. Hal ini boleh saja dengan asumsi bahwa epidemi terjadi dalam waktu yang singkat, ya. Jadi kalau misalkan waktunya cuma sebentar, jadi tidak perubahan populasinya tidak terlalu signifikan. Jadi bisa kita asumsikan menjadi 0. Sekarang kita bisa lihat variasi dari model SIR tadi, ya, yaitu SIRS. Nah, kenapa SIRS? Berarti kita punya ada 3 tetepan, ya, yaitu S, I, dan R. S-nya kan ini lagi, sama aja. Cuma sekarang adalah polanya yang berbeda. Sekarang kita punya laju infeksinya beta, V-nya laju penyembuhan, dan ada satu lagi, gamma. Gamma ini adalah laju orang yang sudah sembuh menjadi rentan, ya. Jadi bisa saja dia setelah sembuh kemudian ada kemungkinan menjadi orang yang rentan terhadap penyakit itu lagi. Oke, karena suatu hal entah antibodinya atau memang virusnya polanya seperti itu dan lain sebagainya. Jadi di sini kita bisa punya bahwa seperti tadi masih sama, ya. Dari S ke orang yang sakit, ya, orang yang rentan ke yang sakit itu beta SI, ya. Oke. Kenapa negatifnya? Nah, beta SI saja. Jadi laju orang yang rentan jadi terinfeksi. Oke. Kemudian orang yang sakit atau orang yang terinfeksi menjadi sembuh adalah berarti banyaknya orang yang sakit tadi dikalikan dengan laju penyembuhan. Terakhir adalah ini yang baru, yaitu orang yang rentan, orang yang sudah sembuh, recovery, ya, recovered, menjadi orang yang rentan. Berarti di sini adalah banyaknya orang rentan dikali dengan laju maksud saya banyak orang yang sembuh, yaitu R, dikali dengan laju sembuh menjadi rentan, yaitu gamma. Oke, jadi kurang lebih sederhananya seperti ini, ya. Oke, jadi kita akan punya ds per dt, berarti yang keluar adalah beta SI, berarti negatif beta SI, ditambah gamma R, ya. Karena di sini masuk. Kemudian DI per dt, beta SI, masuknya beta SI, keluarnya VI. DR per dt, oke, itu VI, yang masuk, yang keluar adalah gamma R. Sekarang coba kita perhatikan. Masih ingat titik tetap, ya? Titik tetap itu berarti yang menyebabkan laju perubahannya tetap, ya, atau menyebabkan ds per dt-nya sama dengan 0, di per dt-nya sama dengan 0, dan dr per dt-nya sama dengan 0. Titik tetap yang pertama bisa dicek bahwa ini S-nya sama dengan N, I-nya sama dengan 0, R-nya sama dengan 0. Coba cara ngeceknya bagaimana? Masukkan ke 3 persamaan tadi, ya, 3 persamaan diferensial tadi atau model yang tadi, yaitu laju perubahan dari masing-masing orang yang rentan, sakit, maupun yang sudah sembuh. Itu dimasukkan apakah benar laju perubahannya adalah 0 untuk masing-masingnya, ya. Oke. Kenapa kok enggak S-nya yang 0, I-nya 0, R-nya yang N? Ya, nanti silakan dicoba. Masukkan juga ke 3 persamaan ini tadi, ya. Oke, apakah nanti ds per dt, di per dt, dr per dt sama dengan 0 dengan kondisi yang lain. Nah, itu, ya. Kemudian berikutnya, titik tetap kedua, kita asumsikan bahwa I-nya tidak 0, ya. Namanya juga kasus penyakit, ya. Kalau yang titik tetap pertama di sini adalah yang ada semua satu tempat itu tadi, satu populasi, orangnya sehat semua atau rentan semua dan tidak ada yang terinfeksi. Otomatis mau sampai kapanpun ya
tidak akan ada orang yang terinfeksi dan tidak ada orang yang sembuh. Kayak gitu ya ceritanya yang titik tetap pertama. Titik tetap kedua, kita asumsikan I-nya tidak 0. Otomatis ada orang yang terinfeksi. Oke. Karena R aksen sama dengan 0 atau dr per dt sama dengan 0, kita bisa peroleh ini tadi ya, dr per dt itu adalah VI dikurangi gamma R sama dengan 0. Sehingga kita bisa mencari R-nya sama dengan VI per gamma, di mana VI per gamma di sini tidak sama dengan 0. Kenapa? Karena V dan gamma ini tadi kan laju untuk masing-masing ya. V-nya laju penyembuhan, I-nya gamma-nya adalah laju orang sembuh jadi orang rentan. Sedangkan I-nya kita punya asumsi tidak 0. Otomatis bagaimanapun ini dioperasikan, ya pembagian seperti ini ya, ini juga tidak 0 ya. Oke, itu untuk R-nya ya. Kemudian perhatikan bahwa DI per DT sama dengan 0 ya. Karena kita mau mencari titik tetap, maka kita akan mencari yang pertama tadi dr per dt sama dengan 0, ketemu R-nya. Sekarang DI per dt sama dengan 0, kita bisa ketemu S-nya sama dengan V per beta. Tuh, bagaimana bisa seperti ini? Untuk langkahnya silakan sebagai latihan. Kenapa bisa diperoleh seperti ini ya? Silakan untuk latihan. Kenapa bisa diperoleh S-nya sama dengan V per beta? R-nya sudah punya, S-nya punya, bagaimana dengan I? Kan kita harus punya S-nya apa, I-nya apa, R-nya apa. Seperti itu ya. Oleh karena itu, kita akan menggunakan persamaan yang awal sendiri. N-nya sama dengan S plus I plus R ya. Jadi kita akan punya I-nya nanti sama dengan N dikurangi V per beta per 1 ditambah V per gamma. Bagaimana bisa memperoleh? Sama, ini untuk latihan Anda ya. Untuk latihan. Jadi tinggal dimasukkan di sini S-nya sudah punya, masukkan. R-nya juga sudah punya, sehingga kita bisa mencari I-nya. Ya. Oke, sehingga diperoleh titik tetap kedua, kalau misalkan I-nya tidak 0, adalah V per beta, VI per gamma, N dikurangi V per beta per 1 plus V per gamma. Ya. Atau mungkin ini urutannya sedikit terbalik ya. Harusnya kan S, I, R ya. Jadi di sini S-nya adalah sudah benar. Nah, ini mungkin terbalik untuk penulisannya ya. Oke. Nah, silakan dilengkapi untuk prosesnya ini masing-masing. Sekarang kita berbicara karena SIR masing-masing tidak 0 ya. Dengan asumsinya I-nya tadi nggak 0 ya. Dan tidak mungkin bernilai negatif. Ya, tidak mungkin ya. Bayangkan berapa banyak orang yang rentan ada negatif 4 ya. Nah, itu sedikit lucu. Tidak mungkin orang itu jumlahnya negatif. Sekarang maka kita ingin masing-masing ini bernilai positif ya. Sehingga diperoleh I-nya ini lebih besar dari 0. Kita masukkan tadi ya. Salah satu titik tetapnya yaitu I-nya N dikurangi V per beta per 1 plus V per gamma. Ini lebih besar dari 0. Sehingga kita akan peroleh beta N per V lebih besar dari 1. Bagaimana memperolehnya? Ini juga latihan lagi ya. Saya serahkan ke Anda. Oke, jadi di sini kita akan peroleh kalau I-nya lebih besar dari 0, jika dan hanya jika beta N per V lebih dari 1. Artinya apa? Artinya kalau kita lakukan kontraposisinya, jika beta N per V kurang dari sama dengan 1, maka I-nya kurang dari sama dengan 0 ya. Artinya I-nya kurang dari sama dengan 0. Sedangkan I, orang itu tidak mungkin bernilai negatif. Jadi ini artinya I-nya sama dengan 0 ya. Jadi kalau misalkan I-nya 0, kembali ke kasus pertama. Titik tetapnya itu cuma 1, yaitu N, 0,0 ya. Jadi ini syaratnya yang dilihat, beta N per V. Jadi di sini kayak kita buat model itu untuk mempermudah ya. Jadi dilihat laju terinfeksinya, laju penyembuhannya, dan populasinya bisa dilihat cuma dengan beta N per V kurang dari sama dengan 1, dan lain sebagainya, kita bisa memperoleh titik tetapnya. Kenapa titik tetap itu penting?
Karena dengan titik tetap kita bisa menstabilkan perubahan yang terjadi ya. Dengan perubahan yang terjadi itu stabil, itu akan memunculkan keseimbangan nantinya. Kurang lebih seperti itu gampangnya. Di sini untuk latihan, silakan bisa buatlah model asimilasi obat ya. Oke, assimilation drugs kalau nggak salah, itu serta melengkapi proses mencari solusi ya. Oke, bisa dilihat di sini nanti buku Barnes tahun 2014 yang sudah saya share, itu halaman 28 sampai dengan 32 ya. Itu ada dua model. Model pertama adalah single phase dissolving cold pill ya. Oke, obat untuk flu atau batuk cold ya. Oke, kemudian model kedua itu yang slow. Oke, jadi silakan dilihat masing-masing. Kemudian di situ sudah ada step-stepnya. Cukup lihat bagaimana proses pemodelannya, deklarasikan variabelnya atau identifikasi variabelnya, buat modelnya, modelnya sudah punya, coba cari solusinya kalau memang bisa ya. Di situ biasanya kalau di situ menampilkan solusi, nanti silakan dicoba untuk melengkapinya sebagai latihan sekaligus buka-buka buku lagi terkait persamaan diferensial biasa. Oke. Ya, saya rasa itu dulu untuk model kompartemen. Silakan dicoba latihannya. Jadi tadi ada beberapa latihan yang muncul di tengah-tengah. Ada yang melengkapi solusi, melengkapi langkah untuk mencari solusi. Ada juga yang melengkapi langkah untuk mencari titik tetap. Ada juga yang membuat model yang terakhir ini tadi. Nah, pokok dilihat lagi nanti PDF-nya. Kalau ada latihan, silakan dicoba untuk latihan. Oke, itu saja untuk hari ini. Saya cukupkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.